Pandemi COVID-19 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional non-alam. Pandemi ini berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali sektor pendidikan. Akibat pandemi COVID-19, ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekitar 68 juta peserta didik dan sekitar 4 juta pendidik terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau luar sekolah. Salah satu komponen vital yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah kuota internet. Hal ini kerap menjadi kendala bagi peserta didik maupun pendidik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet kepada peserta didik dan pendidik di seluruh Indonesia. Kami akan membahas seputar kebijakan bantuan kuota data internet untuk pembelajaran jarak jauh tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Frida Litwina dan inilah Leaders Corner. Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pendidik dan peserta didik yang kerap harus mengisi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota data internet tahap 1 dan 2 September kepada 27.305.495 nomor telepon seluler milik pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan proses pemutakhiran data, verifikasi, validasi, dan penyempurnaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para operator seluler, untuk sama-sama terlibat dalam bantuan kuota data internet bagi para pendidik dan peserta didik. Salah satu kendala dalam menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah ketersediaan kuota internet yang tidak seluruhnya merata. Karena itu, penyediaan kuota internet menjadi salah satu kunci agar pembelajaran tetap dapat dilakukan meski dari rumah. Subsidi kuota akan dialokasikan selama 4 bulan, yaitu dari bulan September hingga Desember 2020. Tahap penyaluran bantuan akan dilaksanakan selama 2 tahap setiap bulan. Tahap 1 dilaksanakan setiap bulan di tanggal 22 sampai 24. Sedangkan untuk tahap 2 dilaksanakan setiap tanggal 28 sampai tanggal 20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Keuangan menganggarkan sekitar 7,2 triliun rupiah. Penerapan anggaran diserahkan kepada Kemendikbud dan para operator seluler. Target penerima bantuan kuota data internet Kemendikbud sebanyak 50,7 juta peserta didik dan 3,4 juta pendidik, serta sebanyak 5,1 juta mahasiswa dan 257.217 dosen. Bantuan kuota internet ini tidak dalam bentuk nomor baru atau nomor perdana. Bantuan kuota data internet diberikan secara langsung kepada nomor ponsel penerima yang telah terdaftar. Terdapat 2 jenis kuota yang diberikan Kemendikbud. Yang pertama adalah kuota umum yang digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Yang kedua adalah kuota belajar yang hanya dapat digunakan untuk mengakses ratusan laman dan aplikasi pembelajaran yang sudah terdaftar. Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik dan pendidik. Untuk membahas lebih lanjut tentang kebijakan bantuan kuota data internet untuk pembelajaran jarak jauh tahun 2020, telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evi Mulyani, serta Guru SMP Islam Baitul Izzah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Santi Kusuma Dewi. Selamat malam Ibu-ibu dan terima kasih sudah bergabung di Leaders Corner malam hari ini. Selamat malam, Mbak. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Ibu Evi Mulyani. Ibu Evi, bisa diceritakan Bu, apa latar belakang Kemendikbud mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan kuota internet ini?
Baik, selamat malam Mbak Frida, Bu Santi, dan pemirsa CNN Indonesia TV. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan bantuan kuota data internet ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat tentunya terkait tantangan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Tentunya untuk memfasilitasi pembelajaran daring seluruh guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Jadi adanya bantuan kuota data internet ini diharapkan dapat mengurangi beban, tentunya beban pengeluaran keluarga pada masa pandemi ini. Kebijakan ini juga tentunya merupakan wujud bahwa negara hadir menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Ya, Ibu Evi mungkin bisa diceritakan juga siapa saja Bu yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini, selain tentu kita tahu pendidik dan peserta didik. Baik, terima kasih. Jadi ini saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak, orang tua, wali, kemudian juga ibu bapak guru dan ibu bapak dosen serta adik-adik mahasiswa bahwa dalam penyaluran bantuan kuota data internet ini terdapat 4 kategori penerima bantuan, yaitu siswa atau peserta didik dari tahap pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian jenjang pendidikan dasar dan menengah, artinya SMP, SMA, SMK, kemudian ibu bapak guru atau pendidik pada jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah, kemudian mahasiswa dan ibu bapak dosen. Dan ini lingkupnya ini ya Mbak Frida dan pemirsa sekalian, seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta. Oke, Ibu Evi, ini kan sudah berjalan sejak bulan September ya. Berapa jumlah kuota yang diberikan kepada pendidik dan peserta didik sejauh ini? Baik, untuk rincian bantuan kuotanya sendiri, untuk masing-masing tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk siswa PAUD mendapatkan 20 GB per bulan, kemudian untuk siswa SMP, SMA, dan sederajat menerima 35 GB per bulan, kemudian untuk ibu bapak guru kita di jenjang PAUD sampai dengan pendidikan dasar dan menengah mendapatkan bantuan kuota data internet 42 GB per bulan, dan untuk ibu bapak dosen serta adik-adik mahasiswa mendapatkan 50 GB per bulan. Nah, yang ingin saya sampaikan juga kepada pemirsa CNN Indonesia TV adalah bahwa kuota data internet ini dibagi, tadi disebutkan juga sebelumnya, dalam kuota umum dan kuota belajar. Penentuan besaran alokasi tadi 20 GB, 35, 42, dan 50, serta alokasi kuota umum dan kuota belajar dilakukan berdasarkan survei. Jadi kami sudah melakukan survei kepada warga satuan pendidikan. Dilakukanlah atau diputuskanlah keputusan ini. Namun tentunya daftar kuota belajar atau aplikasi dan laman yang dapat diakses melalui kuota belajar ini merupakan daftar yang sifatnya dinamis. Artinya terbuka untuk dilakukan pembaruan, dan tentunya kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang sampai hari ini menyampaikan sekiranya ada memang laman atau aplikasi yang seharusnya dirasa tepat dan diperlukan untuk masuk ke dalam daftar laman dan aplikasi untuk diakses melalui kuota belajar, tentunya kita dapat melakukan penyesuaian. Sebagai informasi bahwa kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini dalam proses melakukan inventarisasi atas daftar-daftar laman dan aplikasi yang dinilai diperlukan untuk masuk, dan sebaliknya juga laman dan aplikasi yang dinilai kurang diperlukan atau tidak banyak diakses oleh para penerima bantuan kuota data internet ini. Oke, Ibu Evi, mekanismenya untuk menerima kuota tersebut apa yang harus dilakukan oleh para golongan yang tadi sudah didata dan sudah berhak mendapatkan bantuan kuota ini? Apakah mereka harus mendaftar kembali atau apakah Kemendikbud sudah punya daftarnya seperti itu? Baik, jadi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis bantuan kuota data internet tahun 2020, prosesnya adalah bahwa
satuan pendidikan mendaftarkan nomor ponsel yang aktif dan akurat begitu. Nomor ponsel ini tentunya nomor yang disampaikan oleh siswa atau melalui orang tua siswa atau wali, kemudian mahasiswa, ibu bapak guru, ibu bapak dosen kepada satuan pendidikan masing-masing. Kemudian untuk PAUD dan sampai dengan pendidikan dasar dan menengah, dalam hal ini siswa dan ibu bapak guru, data ponsel masuk ke dalam Dapodik, data pokok pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, artinya untuk mahasiswa dan ibu bapak dosen, masuk ke dalam aplikasi PD Dikti. Nah, kami selanjutnya menarik data nomor ponsel tersebut untuk diproses verifikasi, validasi. Jadi kami menyalurkan bantuan tersebut kepada nomor ponsel yang sudah didaftarkan oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini tentunya akurasi atas nomor ponsel yang didaftarkan ke dalam Dapodik dan PD Dikti merupakan kewenangan dan tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan. Oke, nah dengan kuota yang diterima tersebut tadi Ibu Evi sudah menjelaskan bahwa ada laman-laman tertentu saja yang bisa diakses ya Bu ya. Ada berapa laman tepatnya yang bisa diakses? Baik, terima kasih Mbak Frida. Jadi laman dan aplikasi yang dapat diakses ini berbagai macam kategori. Mulai dari aplikasi yang biasa digunakan, paling banyak digunakan ini berdasarkan survei kami, WhatsApp ini masuk ke dalam kuota belajar. Jadi WhatsApp ini bukan kuota umum, tapi diakses dengan kuota belajar. Karena berdasarkan survei kami di Mei dan Juni lalu, banyak satuan pendidikan, ibu bapak guru, dosen, siswa mahasiswa kita berkomunikasi dan melakukan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi. Kemudian juga terdapat banyak laman, jadi ada ratusan, ada 401 website yang dapat diakses, termasuk juga laman-laman universitas yang dapat diakses melalui kuota belajar. Dan berdasarkan survei yang kami lakukan, laman dan aplikasi tersebutlah yang selama ini digunakan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya bahwa kami sangat terbuka untuk masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam hal menilai ada laman dan aplikasi yang perlu ditambahkan. Jadi kami me-welcome semua startup yang bergerak dalam platform pembelajaran daring untuk juga bergabung dan masuk ke dalam daftar laman dan aplikasi yang dapat diakses melalui kuota belajar. Oke, Ibu Evi, sejauh ini berapa jumlah pendidik dan peserta didik yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet di bulan September? Baik, terima kasih Mbak Frida. Jadi pemirsa CNN Indonesia TV, Ibu Bapak, orang tua, guru, dosen, adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa yang menyaksikan CNN Indonesia TV malam ini, sampai dengan tahap 2 September penyaluran bantuan kuota data internet sudah ada 27.305.495 nomor telepon seluler pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan bantuan. Tentunya jumlah ini kami optimis bahwa akan terus meningkat seiring dengan proses, tentunya kan ada yang namanya pemutahiran data, kemudian verifikasi, validasi, serta penyempurnaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sebagai informasi bahwa salah satu yang menjadi tantangan kenapa masih ada selisih antara target penerima, yaitu sekitar 55 juta, dengan jumlah bantuan yang sudah disalurkan atau target penerima yang sudah menerima bantuan, yaitu 27,3 juta sampai dengan tahap 2 September adalah SPTJ atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang masih belum sempurna, masih harus diperbaiki. Itu salah satu tantangan. Kemudian yang kedua adalah tentunya masih ada nomor-nomor ponsel yang belum akurat, kemudian yang nomor ponsel sudah tidak aktif. Kami dalam hal ini mengimbau tentunya untuk
ibu bapak di satuan pendidikan melakukan akurasi data nomor ponsel yang didaftarkan dalam Dapodik dan Dikti, dan tentunya juga berkenan untuk menyempurnakan SPTJM. Ibu Evi, lantas bagaimana respon yang diterima dari para siswa dan juga orang tua murid? Baik, sejauh ini banyak sekali yang sudah menyampaikan apresiasi. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sama, apresiasi tinggi-tingginya kepada seluruh ibu bapak guru, dosen, adik-adik mahasiswa, dan adik-adik siswa PAUD sampai dengan pendidikan dasar dan menengah yang sudah begitu antusias menyampaikan, banyak sekali yang menyampaikan di Mbak Frida kepada kami melalui kanal-kanal medsos Kemdikbud bahwa bantuan sudah diterima dan sudah dimanfaatkan dengan baik. Oke, baik. Ibu Evi, terima kasih tadi sudah menjelaskan ya mekanismenya dan juga siapa saja yang menerima bantuan kuota ini. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya dan kita akan berbincang dengan Ibu Guru Santi Kusuma Dewi di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda bersama kami. Pada segmen ini saya akan berbincang dengan seorang guru SMP Islam Baitul Izzah, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Ibu Santi Kusuma Dewi. Halo Ibu Santi, selamat malam. Malam Mbak Firda. Bu, bagaimana pendapatnya terkait kondisi pembelajaran jarak jauh ini? Tentunya ini suatu hal yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya ya, karena adanya pandemi, sistem pendidikan di Indonesia jadi berubah. Ya, jadi itu membuat kita beradaptasi lagi gitu. Tentunya awal sebelum mendapatkan bantuan kuota belajar ini sangat dirasakan berat untuk guru ataupun siswa gitu. Jadi kalau saya pribadi dulu ketika mulai bulan Maret sampai Juni itu harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pembelian kuota. Sedangkan untuk siswa pastinya juga seperti itu. Dengan bermacam background ekonomi siswa, tentunya tidak semua siswa mampu untuk bisa mendapatkan kuota itu dengan mudah. Jadi awal contohnya pemakaian saya dalam 1 bulan sebelum ada bantuan ini sekitar 25 sampai 30 giga. Itu dipakai untuk Zoom, untuk mendownload tugas yang dikirim siswa, terus untuk upgrade diri. Kami juga sebagai guru juga ikut berbagai macam webinar, pelatihan gitu untuk upgrade dirinya. Jadi dengan bantuan ini saya sangat mengapresiasi usaha dari Kemdikbud, Kominfo, dan BUMN, Kementerian BUMN dengan menyediakan paket data kuota belajar yang saat ini sedang kami terima dan kami nikmati. Oke, Ibu Santi, jadi sebelum adanya bantuan kuota ini tidak menerima subsidi dari sekolah ya Bu ya, swadaya? Ada subsidi, jadi BOS juga diberikan keleluasaan untuk pengelolaan. Jadi kami dapat subsidi untuk pembelian paket data juga. Nah, sesudah adanya bantuan kuota internet ini yang sudah berjalan 1 bulan, apa penilaian dari Ibu Santi? Mungkin dari segi mekanisme pemberian kuotanya atau seperti apa? Apa saran yang diberikan? Karena saya sendiri juga tahu ya, jadi sering berkomunikasi dengan operator sekolah, jadi banyak sekali nomor-nomor yang didaftarkan orang tua, baik siswa itu dicek oleh operator dinyatakan tidak aktif, atau sering juga masih kayak kendala nomor itu yang selain tidak aktif itu tadi ya, jadi berhubungan dengan serval atau pengajuannya itu juga akhirnya berdampak dengan keterlambatan yang kita alami gitu. Jadi itu kenapa banyak sekali mungkin masih siswa ataupun guru yang belum mendapatkan bantuan paket kuota belajar ini. Terus apa dampaknya ke kami sebagai guru? Pastinya sangat membantu, terutama seperti WA yang masuk ke kuota belajar itu sangat-sangat membantu bagi rekan guru ataupun siswa yang berada di daerah
yang sulit untuk mengakses beberapa halaman, website, atau aplikasi yang tidak mungkin karena masalah jangkauan tadi. Karena bedanya operator yang dipakai siswa ataupun guru itu juga berdampak di sinyal yang kami dapat, Mbak. Jadi tidak semuanya mendapatkan mungkin kecepatan internet yang sama. Jadi WA itu kita anggap lebih stabil untuk pengiriman jawaban siswa ataupun pembelajaran. Nah, kalau di tempat Ibu Santi sendiri di Jawa Timur, apakah ada kesulitan, Bu? Walaupun dengan adanya kuota, tapi penerimaan seperti apa? Penerimaan signal atau pengiriman? Iya, kalau di kota, karena di Jawa Timur itu pastinya kondisi geografisnya berbeda-beda. Untuk yang di kota, insya Allah tidak ada kendala gitu. Kalau saya pribadi malah yang lebih menyenangkan ketika pandemi ini terjadi, meskipun kita harusnya merasa ini adalah saat di mana kita saling berempati. Tapi sebagai guru saya merasa ini adalah saatnya Indonesia merubah wajahnya. Saya merasa banyak guru-guru yang akhirnya melek teknologi, mau belajar lebih tentang teknologi. Jadi di balik kita sedang mengalami permasalahan atau cobaan dalam masa pandemi, tapi di sisi lain banyak guru-guru yang akhirnya mengupgrade diri dengan banyaknya pelatihan tentang teknologi. Jadi saya pribadi malah kemarin ketika pandemi saya menggunakan aplikasi Google Earth, di mana saya mengajak anak-anak keliling dunia dengan menikmati fitur layanan 3D yang disediakan oleh Google. Jadi mereka bisa keliling dunia, bahkan even mereka hanya di rumah gitu. Oke, nah kalau dari pengalaman Ibu Santi sendiri kan ada manfaat lain yang didapat dengan adanya bantuan kuota internet ini ya Bu ya, selain tentunya bantuan finansial. Ibu jadi terinspirasi untuk mengupgrade diri. Nah kalau sharing dengan teman-teman sesama guru, apalagi manfaat yang dirasakan oleh para guru? Ya itu tadi, jadi kita belajar tentang learning management system, di mana selama ini kita masih ini ya, birokrasi di Indonesia itu apa-apa serba dicetak, apa-apa serba di print. Ketika masa pandemi ini terjadi, ketika kita harus memanfaatkan teknologi, kita dituntut untuk akhirnya paham penggunaan paperless gitu. Akhirnya paham bahwa Google Classroom itu bisa menyimpan semua materi yang kita punya gitu. Terus anak-anak bisa mengerjakan soal meskipun tanpa kertas gitu, membiasakan mereka dengan dunia digital. Jadi hal itu dirasakan teman-teman sangat luar biasa gitu. Kami juga belajar, saya pribadi dan teman-teman berusaha untuk membuat video pembelajaran yang menarik yang kami upload di YouTube, terus membuat aplikasi pembelajaran di mana dalam bentuk APK yang bisa diinstal di HP siswa, di mana mungkin untuk siswa yang berada di area yang tidak terjangkau, mereka tetap bisa belajar dengan APK yang telah kami buat. Itu luar biasa. Jadi bantuan internet ini kami apresiasi. Itu usaha pemerintah untuk memudahkan dan membuat kami mendidik dan mengajarkan dengan lebih mudah lagi. Ada banyak manfaatnya ya ternyata selain dari manfaat finansial. Ibu Santi, apakah dampak bantuan kuota internet ini juga berdampak terhadap hasil belajar peserta didik? Apakah nilai-nilai mereka kemudian juga membaik? Tentunya kita sadari ya, jadi peran guru tidak akan bisa tergantikan. Jadi pasti ada perubahan yang besar ketika kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa. Tetapi yang paling penting ketika kita menghadapi pandemi ini bukan tentang nilai. Karena saya menyadarkan ke anak-anak bahwa kita ingin mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna gitu. Jadi mengajarkan mereka berempati gitu, mau berdonasi, terus kita mengajarkan mereka lebih kreatif, berbakti dengan orang tua dengan membuatkan teh atau membantu pekerjaan rumah, pembelajaran yang di luar mungkin kurikulum itu yang membuat kita lebih bisa memanusiakan anak-anak gitu.
Itu menurut saya kalau di luar ya, karena kalau masalah nilai pastinya tidak akan sama ketika kita bertatap muka langsung. Tapi anak-anak harus bisa menyadari bahwa suatu saat kita akan dihadapi dengan pembelajaran blended learning, di mana akan ada penggabungan antara tatap muka dan penggunaan teknologi. Jadi ini adalah saatnya kita belajar untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, Ibu Santi, kalau dari orang tua, apakah ada keluhan yang disampaikan selama ini? Tentunya pasti banyak orang tua yang akhirnya merasakan bahwa menjadi guru itu tidak mudah. Banyak yang sudah menyerah di awal, Mbak. Jadi akhirnya ternyata peran guru sangat dibutuhkan untuk menyiapkan pemudi Indonesia untuk masa depan. Apalagi kalau dulu harus membeli kuota, harus beberapa orang tua tidak sanggup untuk membeli smartphone. Itu kami para guru juga harus berpikir memutar otak, di mana beberapa dari rekan kerja kami harus mendatangi siswa yang berada jauh di pelosok desa dengan menaiki motor, harus menjadwal home visit ke beberapa siswa yang tidak punya HP, atau memberikan kemudahan dengan mengeprintkan atau mencetakkan lembar kerja gitu. Jadi tiap beberapa hari kita ambil dan mereka menyerahkan ke sekolah seperti itu, tapi dengan protokol kesehatan yang kami jaga. Baik, Ibu Santi terima kasih, dan bagi pemirsa di rumah tetaplah bersama kami. Leaders Corner akan kembali sesaat lagi masih dengan Ibu Evi Mulyani dari Kemendikbud dan juga Ibu Santi Kusuma Dewi, seorang guru di Jawa Timur. Tetaplah di Leaders Corner. Saya akan kembali berbincang dengan Ibu Evi Mulyani dan Ibu Santi Kusuma Dewi. Ibu Evi, bagaimana Kemendikbud ini memastikan akuntabilitas dan juga transparansi program bantuan kuota internet tahun 2020? Baik, terima kasih Mbak Frida. Jadi sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan negara efektif, efisien, akuntabel, maka dalam seluruh kebijakan kami, termasuk kebijakan bantuan kuota data internet ini, prinsip-prinsip tersebut senantiasa dipedomani dan diimplementasikan dengan baik. Dalam kebijakan bantuan kuota data internet, sejak awal dan dalam setiap langkah senantiasa berkoordinasi dengan intensif tentunya dengan aparat pengawasan internal, yaitu Inspektorat Jenderal, dan tentunya juga dengan aparat pengawasan eksternal, BPKP, dan juga kami berkonsultasi sejak awal dengan KPK. Kami juga sangat dekat berkonsultasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memastikan seluruh pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, penggunaan atas anggaran tentunya harus sesuai dengan tujuan alokasi yang direncanakan. Artinya, alokasi untuk bantuan kuota data internet ini tentu harus dan hanya bisa digunakan untuk tujuan tersebut. Apabila ada sisa anggaran, tentu ada di rekening kas negara. Dalam pencairannya pun demikian, dan dana ada di rekening kas negara dan akan dicairkan hanya sesuai jumlah kebutuhan bantuan kuota data internet yang dapat direalisasikan. Nah, Ibu Evi, bagaimana tadi kita sudah dengar banyak juga guru yang belum terdaftar nomor ponselnya. Bagaimana jika ada peserta didik yang belum terdaftar nomor ponselnya untuk mendapatkan bantuan kuota internet ini? Baik, tentunya kami mengimbau untuk seluruh siswa, guru, mahasiswa, dan ibu bapak dosen, serta orang tua wali siswa yang belum mendaftarkan nomor ponsel yang akurat dan aktif. Tadi sebetulnya disampaikan Bu Santi juga, salah satu dalam praktek juga Bu Santi melihat karena nomor ponselnya yang belum akurat begitu ya, dan atau tidak aktif. Nah, yang belum mendaftarkan, kami mengimbau untuk segera mendaftarkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Bantuan ini disalurkan sebagai informasi juga kepada ibu bapak guru, ibu bapak orang tua, murid, dan juga adik-adik mahasiswa bahwa bantuan kuota data internet
yang disalurkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud ini disalurkan langsung dalam bentuk kuota data internet ke nomor-nomor ponsel yang telah terdaftar pada Dapodik untuk jenjang PAUD dan pendidikan dasar menengah, kemudian untuk pendidikan tinggi melalui aplikasi PD-Dikti. Nah, jadi data nomor ponsel didaftarkan oleh satuan pendidikan, kemudian ada proses verifikasi validasi. Akurasi nomor tentunya menjadi kewenangan dan tanggung jawab satuan pendidikan. Jadi kami sangat menghimbau kepada seluruh target atau yang masuk ke dalam kriteria penerima bantuan kuota data internet ini untuk mendaftarkan nomor ponsel yang aktif, yang akurat kepada masing-masing satuan pendidikan. Baik, kita mau tanya nih ke Ibu Santi, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Ada peserta didik yang belum terdaftar nomor ponselnya untuk mendapatkan bantuan? Pastinya iya, jadi dari pihak operator sekolah segera menindaklanjuti. Jadi beberapa orang tua akhirnya harus mendaftarkan nomor baru gitu, karena nomor yang didaftarkan dicek oleh operator seluler yang dia gunakan dianggapnya tidak aktif. Jadi itu salah satu solusi di mana orang tua, siswa, mahasiswa ataupun dosen harus aktif bertanya ke operator sekolah tentang sampai di mana nomornya itu apakah aktif atau tidak, agar segera bisa mendapatkan bantuan kuota belajar ini. Oke, nah Ibu Evi, kemudian bagaimana jika ada peserta didik yang merasa mampu dan tidak layak mendapatkan bantuan namun mendapatkan kiriman bantuan kuota internet ini? Baik, program bantuan kuota internet ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat terkait tantangan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kemudian juga tadi sebagaimana kita bicarakan sebelumnya, tentunya untuk memfasilitasi pembelajaran daring untuk seluruh guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Jadi pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak hanya sebagian, tetapi seluruh guru, siswa, dosen, dan mahasiswa dapat terbantu. Kita melihat bahwa pandemi ini berimbas kepada seluruh, tidak hanya 1-2 kelompok tertentu. Bantuan kuota data internet ini disalurkan kepada nomor ponsel yang didaftarkan oleh satuan pendidikan. Dengan demikian, bagi pihak yang menilai tidak memerlukan bantuan tersebut, kiranya dapat menyampaikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. Kami tentunya sangat menghargai beragam opini yang ada, termasuk saudara-saudara kita yang merasa atau menilai tidak memerlukan bantuan ini. Dan untuk seluruh pengaduan serta masukan dapat disampaikan melalui portal, kami sudah menyiapkan portal ULT, Unit Layanan Terpadu, ult.kemdikbud.go.id, atau melalui pos elektronik di pengaduan@kemdikbud.go.id. Oke, jadi bisa ya Bu ya kalau kemudian mendapatkan bantuan tapi merasa mampu, kemudian merasa tidak perlu, mungkin bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan, bisa menghubungi Kemendikbud untuk melaporkan ya? Disampaikan karena Kemendikbud dalam proses bagaimana ditetapkan dalam peraturan Sekretaris Jenderal terkait teknis bantuan kuota data internet ini, kami menyalurkan bantuan kepada nomor yang disampaikan oleh satuan pendidikan. Sehingga dalam hal ini ketika ada pihak yang merasa tidak memerlukan, dapat menyampaikan kepada satuan pendidikan atau melalui tadi betul ULT, portal ult.kemdikbud.go.id. Oke, Ibu Santi, dari pengalaman Anda, apakah ada murid yang mengalami hal ini, yang menerima bantuan kemudian merasa tidak perlu begitu? Sejauh ini belum ya? Karena semua siswa malah merasa senang dan sangat terbantu gitu. Karena ya masa pandemi ini pastinya berdampak di segi perekonomian keluarga mereka ya. Jadi meskipun berasal dari keluarga yang mungkin mampu, tapi karena tingginya pengeluaran yang mereka harus hadapi, bantuan ini sangat berarti dan anak-anak sangat terbantu karena memang pembelajaran sangat membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Jadi ini belum menemukan ada siswa yang ingin mengembalikan karena merasa mampu. Baik, kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah jeda berikut, tetaplah di Leaders Corner.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner. Saya kembali ke Ibu Evi. Ada terjadi di beberapa daerah yang memberikan nomor baru dengan dalih bantuan kuota pemerintah. Bagaimana Kemendikbud kemudian mengantisipasi hal ini? Baik, jadi kami ingin menginformasikan kepada seluruh pemirsa CNN Indonesia TV bahwa bantuan kuota data internet yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disalurkan langsung dalam bentuk kuota data internet ke nomor-nomor ponsel yang telah terdaftar pada Dapodik untuk jenjang PAUD Dasmen dan pada aplikasi PD Dikti untuk pendidikan tinggi. Jadi bantuan kuota data internet ini tidak berbentuk nomor perdana yang dibagikan oleh sekolah. Kami tidak mengharuskan penerima bantuan untuk menggunakan nomor ponsel operator tertentu. Apabila terdapat bantuan kuota dengan besaran yang tidak sesuai dengan skema besaran bantuan kuota data internet, yaitu untuk siswa PAUD 20 GB per bulan, kemudian untuk siswa pendidikan dasar dan menengah 35 GB per bulan, lalu untuk ibu bapak guru di PAUD sampai dengan pendidikan dasar dan menengah 42 GB per bulan, dan dosen serta mahasiswa 50 GB per bulan. Apabila tidak sesuai dengan besaran tersebut, kemudian apabila menggunakan nomor baru atau perdana, kami pastikan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari bantuan kuota data internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kemudian Ibu Evi, bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta didik dan juga pendidik yang menerima program ini? Baik Mbak Frida. Jadi program bantuan kuota data internet ini tentunya telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menggunakan data yang ada dalam Dapodik dan PD Dikti yang berada dalam kewenangan kami, sehingga kami dapat memastikan keamanan data pribadi. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari satuan pendidikan juga merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga keamanan data. Jadi kami dapat menyampaikan juga kepada ibu bapak orang tua, kemudian ibu bapak guru dan ibu bapak dosen serta adik-adik mahasiswa bahwa keamanan data terjamin keamanannya dalam kebijakan penyaluran bantuan kuota data internet ini. Oke, kemudian ada seorang pendidik ini, Ibu Santi, yang sudah menerima bantuan. Ibu Santi, apakah Anda merasa khawatir akan keamanan data pribadi? Pastinya ada, apalagi mungkin dengan kecanggihan teknologi. Tapi karena dengan adanya ini kita belajar untuk positive thinking gitu. Jadi bahwa pastinya dengan kepastian yang dijamin oleh Kementerian Pendidikan, karena data guru siswa pastinya tercatat di data Dapodik. Jadi itu sudah jadi rasa kepercayaan yang harus kita sampaikan untuk kementerian agar kedepannya mereka juga bertanggung jawab atas apa data-data pribadi kami juga bertanggung jawab atas bantuan kuota yang ada gitu. Ya, gitu, baik. Masih berhubungan dengan keamanan ini, Ibu Evi, bagaimana bentuk pengawasannya jika ada pelanggaran yang terjadi kemudian terkait bantuan kuota data internet ini? Baik. Jadi tadi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam kebijakan bantuan kuota data internet ini sejak awal dan dalam implementasi serta monitoring evaluasi kami senantiasa berkoordinasi yang sangat besar, sangat intensif dengan di internal kami tentunya Inspektorat Jenderal. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan sangat dekat dari awal dan dalam keseluruhan perjalanan penyaluran kebijakan bantuan kuota data internet ini dengan teman-teman BPKP juga dengan KPK. Kami tentunya juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kuota data internet ini, dan kami juga menyampaikan kembali informasi bahwa seluruh pengaduan, masukan kiranya ibu bapak, adik-adik mahasiswa melihat adanya ketidaksesuaian dapat disampaikan melalui portal ULT, Unit Layanan Terpadu, ult.kemdikbud.go.id, atau bisa juga disampaikan melalui email, pos elektronik, pengaduan@kemdikbud.go.id. Kemudian Inspektorat Jenderal kami juga membuka layanan untuk menerima pengaduan sekiranya ditemukan ada ketidaksesuaian dalam
penyaluran bantuan kuota data internet ini. Jadi bentuk-bentuk pengawasan sudah dilakukan sedemikian rupa sebagaimana seharusnya dalam peraturan perundang-undangan dari mulai tahap awal perencanaan sampai dengan keseluruhan proses. Oke, nah kalau dari tenaga pendidik sendiri, apakah peran tenaga pendidik untuk mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran terkait bantuan kuota data internet ini? Mungkin Ibu Santi bisa menjelaskan. Kalau tadi Mbak ya, jadi saya ini merasa saya minoritas dari tenaga pendidik di Indonesia yang bisa menikmati kecanggihan teknologi dan bantuan ini gitu. Karena saya yakin masih banyak tenaga pendidik atau guru-guru di pelosok negeri kita yang belum bisa menikmati kecanggihan teknologi atau ini ya internet karena masih kurangnya infrastruktur atau tower-tower untuk data internet yang bisa mereka nikmati. Jadi kalau saya melihat adalah ketika kita bekerja sama dengan para operator seluler itu, kita memastikan bahwa mereka juga meningkatkan pelayanan mutu untuk kecepatan data yang kita akses. Jadi saya berharap bahwa dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, baik siswa ataupun guru akan bisa menikmati. Seperti kemarin waktu pembukaan, Bapak Joni sebagai Menteri Kominfo menyampaikan bahwa kerjasama dengan operator seluler ini membuat akhirnya banyak tower-tower untuk sinyal internet dibangun di seluruh Indonesia. Jadi untuk saya pribadi sebagai guru, saya terharu karena akhirnya Indonesia bisa memajukan pendidikannya, meskipun memang akan sangat bertahap, tapi ini adalah titik awal di mana kita harus yakin dan percaya kita bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan digital ekonomi yang kuat melalui anak-anak yang paham dan melek teknologi. Nah, Ibu Evi nih, bagaimana jika ada terbukti pelanggaran dari peserta didik? Apakah sudah disiapkan sanksi yang akan diberikan? Ini merupakan bantuan, Mbak. Jadi yang pertama bahwa konsep bantuan ini tentunya konsep yang tidak memberikan kewajiban ya, dalam arti ketika ada yang tidak mendaftarkan itu terkait pendaftaran nomor ponselnya. Tetapi ketika ada pelanggaran dalam arti bagian dari pengawasan yang tidak dijalankan oleh pihak manapun, tentunya akan ada tindak lanjut bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami dalam hal ini sangat berterima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Bu Santi malam ini dan saya kira banyak sekali inspirasi tadi yang dapat yang bisa didapat oleh ibu bapak guru yang lain. Saya jadi teringat juga laman guru berbagi, banyak sekali inspirasi di sana seperti Bu Santi, ibu bapak guru yang lain ada di sana. Kami mengimbau tentunya ibu bapak guru dan juga orang tua untuk kita bersama-sama berkolaborasi, bergotong royong untuk sama-sama mari kita optimalkan, manfaatkan sebaik-baiknya bantuan kuota data internet ini sehingga memang dapat digunakan untuk tujuan seharusnya, yaitu untuk pembelajaran jarak jauh. Inilah saatnya untuk kita semua, orang tua, siswa, dan juga ibu bapak guru untuk berkolaborasi, bergotong royong. Tadi saya senang sekali Bu Santi sampaikan bahwa pada masa pandemi ini salah satu blessing disguise-nya adalah bahwa rasa empati orang tua itu muncul. Ternyata menjadi guru tidak mudah. Kemudian kolaborasi antara orang tua dan guru tentunya semakin tercipta demi kepentingan anak-anak kita supaya tetap dapat mendapatkan haknya atas pendidikan. Oke, Ibu Evi tadi Ibu Santi sudah mengatakan ia sangat bersyukur walaupun dia merasa sebagai minoritas karena masih banyak sekali pendidik dan juga peserta didik yang belum bisa menerima bantuan atau mungkin tidak mendapatkan akses internet. Bagaimana dengan mereka di daerah terpencil yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan akses internet? Baik, jadi yang pertama ingin saya sampaikan juga kepada seluruh pemirsa CNN Indonesia TV adalah ketika kita bicara pembelajaran jarak jauh, ini tidak hanya pembelajaran dalam bentuk dalam jaringan atau internet based gitu ya Mbak Frida, tetapi juga ada yang namanya mekanisme pembelajaran luar jaringan. Nah, yang di dalam luar jaringan ini kita pahami bersama, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyediakan belajar dari rumah yang konten-kontennya pun senantiasa kami
update dan upgrade untuk anak-anak kita di daerah yang belum mempunyai atau tersentuh oleh akses internet. Kemudian juga selain itu ada namanya radio edukasi, itu radio kami Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang juga menjadi salah satu sarana untuk anak-anak kita dan ibu bapak guru melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya juga ada Mbak Frida, ini yang namanya modul-modul pembelajaran yang bentuknya sangat simpel, dan modul ini dibuat spesifik untuk siswa, untuk orang tua, dan juga untuk ibu bapak guru. Nah, saya ingin menyambung tadi Bu Santi di depan sudah menyampaikan pula bahwa dalam masa pandemi ini pembelajaran tidak berfokus pada ketuntasan kurikulum. Itu yang ingin sangat saya highlight. Jadi pembelajaran di masa pandemi ini tentunya merupakan pembelajaran bermakna. Jadi berbagai sarana, kemudian kondisi yang ada di sekitar siswa, sekitar anak-anak kita, bisa menjadi media pembelajaran. Tadi Bu Santi sudah sangat clear menyampaikan juga share beberapa contoh dalam implementasinya. Oke, Ibu Evi, bagaimana dengan pendidik dan peserta didik yang kemudian tidak memiliki gadget atau ponsel pintar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini? Tadi sebagaimana disampaikan sebelumnya, jadi pembelajaran jarak jauh dapat juga dilakukan dalam mekanisme luring. Salah satunya adalah tadi dengan belajar dari rumah yang sudah ada di TVRI, kemudian juga radio edukasi, kemudian juga tadi home visit. Tadi Bu Santi juga sempat menyampaikan, jadi betul bahwa guru kunjung ini merupakan salah satu juga mekanisme untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak kita, untuk ibu bapak guru yang tidak mempunyai gawai atau anak-anak yang tidak mempunyai gawai atau punya gawai tetapi tidak ada akses internet. Ini bisa menggunakan mekanisme pembelajaran di luar jaringan. Dan ini luar biasa Mbak Frida, para pemirsa CNN Indonesia TV, bahwa dalam masa pandemi ini luar biasa kita sama-sama bisa melihat bagaimana empati, bagaimana kolaborasi ini timbul antara berbagai pihak, jadi berbagai pemangku kepentingan untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh tidak hanya melalui akses internet atau daring, tetapi juga tadi melalui berbagai mekanisme guru kunjung dan juga bantuan dari katakan di perangkat desa yang menyelenggarakan juga pembelajaran di wilayah sekitar, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oke, baik Ibu Evi, terima kasih. Dan seperti kita tahu program ini akan berlangsung hingga Desember 2020. Apa yang akan terjadi kemudian nanti setelah Desember? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah di Leaders Corner. Anda kembali di Leaders Corner. Saya mau ke Ibu Evi lagi dari Kemendikbud. Ibu Evi, program ini kan akan berlangsung hingga bulan Desember 2020. Nah, selanjutnya sesudah bulan Desember, apa yang akan terjadi? Baik, yang pertama bahwa terkait dengan PJJ-nya sendiri, karena bantuan kuota data internet terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Apabila kita merujuk kembali pada surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, termasuk juga penyesuaian atas SKB 4 menteri tersebut, kita sama-sama pahami bahwa pembelajaran tatap muka dimungkinkan untuk dilakukan di satuan pendidikan yang berada pada zona hijau dan kuning, dengan tentunya tahapan-tahapan atau syarat-syarat, 3 syarat kita ingat saat itu, untuk satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi kita ingat kembali juga bahwa yang mempunyai diskresi atau keputusan akhir untuk mengizinkan putra-putrinya kembali melakukan pembelajaran tatap muka adalah orang tua. Keputusan akhir ada di orang tua. Nah, dengan SKB 4 menteri tersebut, tentunya kita melihat bahwa sampai saat ini ke depan kita akan berpegangan pada SKB 4 menteri tersebut, artinya pembelajaran jarak jauh akan tetap harus dilaksanakan dalam hal satuan pendidikan berada di zona selain hijau dan kuning, atau satuan pendidikan berada di zona hijau atau kuning tetapi belum dapat memenuhi kriteria atau syarat sebagaimana ditetapkan dalam SKB 4 menteri untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, bantuan kuota data internet ini merupakan dukungan atau wujud sebenarnya
keberadaan untuk membantu menyelesaikan pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk tahap ini tadi sudah disampaikan Mbak Frida juga bahwa kuota tahun 2020 diberikan untuk periode September sampai dengan Desember. Dengan kembali tadi merujuk kepada SKB 4 Menteri, tentunya kita akan melihat bagaimana kondisi ini akan sangat tergantung kepada kondisi pandemi di Indonesia. Tentunya sudah kami siapkan dan kami diskusikan dengan berbagai kemungkinan dalam hal ini kaitannya dengan kondisi pandemi. Jadi tentunya pemerintah dalam hal ini senantiasa menyiapkan berbagai skenario untuk menyiapkan kebijakan terbaik dan kami upayakan senantiasa yang terbaik untuk dapat memberikan kebijakan yang dapat diterapkan dengan tepat dan dapat meringankan pembelajaran jarak jauh. Baik, kemudian Ibu bagaimana jika ada pendidik dan peserta didik yang butuh informasi lebih lanjut terkait bantuan kuota internet tahun 2020? Baik, jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa CNN Indonesia TV, kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya telah menyediakan berbagai produk komunikasi dalam bentuk infografik, videografik, serta buku panduan yang dapat diperoleh, dapat diakses melalui laman Kemendikbud, juga kanal media sosial kami. Informasi juga dapat diperoleh dengan mengunjungi laman kuotabelajar.kemdikbud.id dan juga vervalponsel.data.kemdikbud.go.id. Jadi laman vervalponsel.data.kemdikbud.go.id ini merupakan salah satu wujud transparansi sehingga masyarakat luas dapat melihat data secara detail di setiap provinsi, berapa yang sudah melakukan mengunggah SPTJM, berapa sekolah yang sudah mengunduh, berapa yang ditolak, berapa yang sudah diproses. Oke, saya mau tanya ke Ibu Santi nih, mewakili pendidik. Apa pesan Ibu kepada masyarakat dalam mensukseskan pemberian bantuan kuota internet tahun 2020? Oke, terima kasih Mbak. Yang saya rasakan ada beberapa keluhan dari siswa ataupun mahasiswa ya, yang mungkin pernah cerita ke saya gitu, bahwa kuota belajarnya terlalu banyak, tapi sedangkan guru ataupun dosen memberikan tugas di luar mungkin website atau halaman atau aplikasi yang sudah digratiskan oleh Kemendikbud gitu. Jadi saya ingin berpesan kepada para pendidik bahwa apa yang sudah diberikan, meskipun tadi Bu Evi juga menyampaikan gitu bahwa kita bisa menyarankan ke Kemdikbud aplikasi atau apa saja atau website apa saja yang bisa kita sering gunakan, yang mungkin nanti ke depannya kita bisa mengakses website itu atau aplikasi itu dengan gratis gitu. Jadi agar pemanfaatan kuota belajar yang jumlahnya lebih besar daripada kuota utama, saya berharap bahwa pendidik kita yang jadi ujung tombaknya. Jadi tugas-tugas dari siswa itu kita yang memanage, kita yang menentukan. Jadi kita maksimalkan website-website apa saja, video conference dan aplikasi yang telah disediakan agar pemanfaatan kuota belajar yang jumlah lebih besar daripada kuota utama itu bisa lebih maksimal. Tentunya mungkin ada preferensi, saya tidak suka website itu, tidak suka aplikasi itu, tapi dengan masa pandemi seperti ini, kita diharapkan sebagai pendidik, begitu juga siswa, kita dituntut untuk bisa berempati tadi dengan apa yang ada, dengan kekurangan, dan saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bisa meningkatkan fasilitasnya lebih baik lagi untuk pendidikan kita di masa depan. Dan untuk siswa, saya berharap bahwa masa pandemi ini digunakan tidak hanya untuk rebahan sebagai superhero, tapi mereka bisa mengupgrade diri dengan hobi, dengan kemampuan atau apa yang mereka minat, yang mereka miliki masing-masing. Juga untuk orang tua, mungkin pendidikan saat ini tidak semudah seperti dulu ketika tatap muka, tapi kita akan melalui ini bersama dan kita akan sama-sama berjuang
membantu pemerintah, dan kita harus optimis untuk kedepannya pendidikan Indonesia akan lebih baik lagi. Baik, dan sebagai penutup mungkin Ibu Evi bisa memberikan pesan kepada masyarakat untuk mensukseskan pemberian bantuan kuota internet tahun 2020 ini. Baik, terima kasih. Pertama kami menyampaikan terima kasih tentunya atas seluruh aspirasi, masukan dari seluruh elemen masyarakat, menjadi aset berharga bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses monitoring, evaluasi kebijakan bantuan kuota data internet ini. Kami juga mengimbau sekali lagi kepada seluruh siswa, guru, mahasiswa, dan dosen, serta orang tua atau wali siswa yang belum mendaftarkan nomor ponsel untuk segera mendaftarkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Tentunya kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan kuota data internet ini dengan sebaik-baiknya untuk membantu salah satu tantangan pembelajaran jarak jauh sehingga pendidikan sebagai hak anak dapat terus diberikan meskipun di tengah pandemi. Jadi tidak ada lost generation. Kemudian kami juga mohon masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan kuota data internet. Dan seluruh pengaduan serta masukan dapat disampaikan kepada kami melalui ult.kemdikbud.go.id. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu atas waktunya malam ini di Leaders Corner, dan demikianlah perbincangan saya malam ini dengan Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evi Mulyani serta Guru SMP Islam Baitul Izzah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Santi Kusuma Dewi. Semoga bantuan kuota internet dari Kemendikbud dapat membantu memperlancar proses pembelajaran jarak jauh dan sekaligus juga meringankan beban orang tua siswa dan para pendidik dalam memenuhi kebutuhan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh. Saya Frida Litwina, sampai jumpa lagi dalam Leaders Corner selanjutnya.